Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Di episode kali ini kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu tentang apakah yang akan terjadi setelah kita meninggal. Dan bersama-sama dengan saya pada malam hari ini telah hadir Pendeta Randy. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Bu Viana. Juga ada Pak Sobi dan Pak Asyir. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam. Sebelum kita akan sama-sama membahas tentang topik tersebut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan Pak Sobi untuk memimpin di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Boleh berkumpul, kami boleh sama-sama belajar tentang sebuah topik yang mungkin menjadi pergumulan di setiap kami. Tuhan berkati pembelajaran kami ini. Tuhan pakai hamba-Mu Pendeta Randy, Tuhan sungguh boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, kebenaran apa yang harus kami pahami, Tuhan yang boleh menolong urapi beliau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu, amin. Amin. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang apa yang akan terjadi setelah kita meninggal. Nah, ini akan terlebih dahulu dibahas oleh Pendeta Randy, silakan. Terima kasih Ibu Viana dan para pemirsa. Saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai topik ini, ada sebuah topik yang memang tidak mudah untuk kita bicarakan, karena ini kita melihat pertama Alkitab tidak banyak berbicara mengenai hal ini, ya. Nah, tetapi saudara-saudara, bukan berarti bahwa ini sesuatu hal yang kita abaikan, karena di sini ada suatu hal yang sangat penting yang kita harus tahu sebagai wujud iman kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat keadaan atau kondisi orang, ya, pada saat dia meninggal, dia itu kemana? Memang ini ada sebuah doktrin yang dibangun pada saat itu yang dikenal dengan sebuah doktrin keadaan sementara atau intermediate state. Namanya intermediate state adalah doktrin ini berbicara mengenai kondisi orang di antara waktu dia meninggal, lalu kemudian sampai kepada nantinya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi ada pertanyaan, misalnya saudara, banyak orang berpikir apakah orang yang percaya kepada Tuhan dia langsung masuk surga, atau sebenarnya ada di satu tempat nih yang sambil menantikan tentu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya atau pada waktu glorifikasi itu terjadi. Nah, kalau kita memperhatikan ada berapa pandangan-pandangan yang sebenarnya kalau kita lihat yang selama ini berkembang, ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan ada kondisi yang pertama yang mereka sebut dengan orang meninggal itu langsung bersama dengan Tuhan, gitu ya. Mereka langsung bersama dengan Tuhan, langsung ada di surga. Tetapi juga ada pandangan mengatakan bahwa ini jiwanya tertidur, ya, atau soul sleep itu. Jadi mereka tertidur dalam kuburan sampai nanti kedatangan Tuhan baru dibangkitkan. Tetapi kita harus bersama-sama nanti akan menelaah satu persatu dalam pengajaran ini, begitu ya. Lalu kemudian yang ketiga dia mengatakan bahwa roh orang yang meninggal itu tidak langsung ke surga, tetapi ada di satu tempat yang disebut dengan penyucian atau api penyucian purgatori. Dan di situ masih ada kesempatan bagi mereka, karena di sini berkaitan khususnya di dalam pemahaman rekan-rekan kita, ya, dari iman Katolik, ya, mereka percaya bahwa yang namanya orang kudus itu langsung. Tetapi mungkin orang-orang biasa mereka masih dikasih kesempatan dalam proses yang disebut dengan api penyucian, seperti begitu. Tetapi ada pandangan keempat ini yang bicara bahwa roh-roh itu dipenjara. Nah, itu sebabnya mereka berkata bahwa nih waktu Tuhan Yesus menang, lalu kemudian seperti yang dicatat di dalam 1 Petrus bahwa Tuhan itu pergi
ke tempat ini disebut ya, yang ada di dalam penjara, saat itu memberitakan Injil kepada mereka. Dan itu pemahaman mereka tentang roh-roh itu ada di penjara, seperti begitu. Namun kalau kita memperhatikan dengan jelas sekali bahwa di dalam Alkitab mengatakan dengan jelas sekali pada waktu orang yang sudah meninggal, yang pertama jelas bahwa orang itu bersama dengan Kristus. Kalau itu bersama dengan Kristus, kita bisa melihat jelas dikatakan bahwa di dalam apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus khususnya, kalau kita melihat dikatakan bahwa orang ini dalam Lukas pasal 16 itu berada di pangkuan Abraham. Ini gambaran khususnya ya bersama dengan Tuhan kita, gitu ya. Jadi jelas dia pergi bukan kemana-mana, tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Yang kedua, roh orang itu jelas dalam keadaan sadar. Jadi bukan berarti tadi kita bicara tentang tertidur, tetapi enggak, ini sadar sekali. Karena kalau kita melihat, kalau di dalam apa yang Tuhan Yesus jelaskan dalam Lukas pasal 16, itu jelas antara orang Lazarus dan orang kaya itu dikatakan mereka tahu dan mereka saling mengenal dan tentu ya saling mengingat. Jadi jelas sekali ini adalah dalam keadaan sadar. Dan yang ketiga, kalau kita melihat jelas dikatakan memang dia berada di Firdaus, seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pada hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi bukan nanti ya. Nah, ini adalah gambaran yang Alkitab berikan kepada kita. Jadi kurang lebih kalau kita melihat jelas ada sebuah gambaran kondisi orang pada saat dia meninggal, jelas bukan karena dia tertidur, ya, tetapi dia bersama dengan Tuhan, bukan ada di bumi ini gentayangan, tidak, tetapi dia bersama dengan Tuhan, ya, jelas dia tinggal bersama dengan Tuhan dalam keadaan sadar, ya, dan langsung, bukan tunggu-tunggu, seperti itu kondisinya. Jadi ini gambaran tentang orang yang percaya. Tetapi kalau orang yang tidak percaya, ada satu tambahan jelas, dia pertama dia terpisah dengan Tuhan, udah otomatis tentunya, dan jelas dalam keadaan sadar, dan juga dia menerima hukuman. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 16 juga dijelaskan seperti itu, lalu keadaan mereka sudah ditentukan, ya. Jadi bukan berarti masih ada pilihan nih antara misalnya nanti akan loncat dia ke surga kah atau dia akan ke neraka, enggak, tapi sudah ditentukan. Nah, ini yang Alkitab sampaikan kepada kita mengenai kondisi orang yang sudah meninggal. Jadi kalau kita melihat bahwa saat orang itu meninggal sudah merupakan keputusan final, jadi tidak ada lagi yang namanya ada kesempatan, seperti begitu. Jadi ini sedikit yang dikatakan oleh Alkitab, begitu Ibu Viana. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan? Iya, terima kasih Pak Randy buat penjelasannya ya. Setelah kematian, kemana kita ataupun roh kita nanti berada. Artinya roh kita berpisah dengan jasad kita, betul ya? Iya, betul. Lalu mengalami sebuah roh kita sadar dan bisa mengenal satu dengan yang lain. Kalau dikaitkan tadi Pak Randy sempat kutip dari peristiwa Lazarus dan orang kaya. Gitu. Orang kaya kan meminta kepada Abraham untuk mengirimkan orang datang kepada saudara-saudaranya. Nah, apakah kira-kira orang yang sudah meninggal itu memiliki kesadaran seperti manusia yang ada di dalam dunia pada umumnya gitu, atau gimana Pak? Sehingga kok memiliki perasaan ya seolah-olah ya untuk mengasihi saudara-saudaranya seterusnya. Nah, ini gimana? Jadi kan kalau di dalam kekristenan kita lihat bahwa kita tidak percaya namanya nihilisme, ya, artinya hilang. Tapi artinya bahwa itu secara ada roh itu, lalu kemudian secara sadar kalau kita melihat orang itu. Jadi maksudnya kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 16, dia masih ingat kepada saudaranya yang ada di bumi ini yang belum percaya, dan dia minta untuk supaya tidak menderita seperti yang dia alami seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya kita melihat suatu hal yang menggambarkan bahwa ya satu, tidak bisa lagi terjadi keselamatan pada dirinya.
Tetapi masih ada kesempatan sebenarnya bagi orang-orang yang belum meninggal seperti itu. Tetapi yang kedua dari pernyataan yang Tuhan jelaskan bahwa justru nggak perlu orang mati itu dikirim lagi ke dunia kita, ya, karena memang kalau orang itu tidak percaya ya nggak mungkin seperti begitu. Artinya bahwa sesungguhnya kita melihat keselamatan itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan kalau kita perhatikan. Jadi saya yakin bahwa ini dalam arti ya keadaan sadar gitu. Cuman memang kalau misal kita bicarakan ada pertanyaan juga, misalnya orang Saduki kepada Tuhan Yesus yang tidak percaya yang namanya ada kebangkitan orang mati seperti itu kan. Jelas lalu kemudian dia bertanya kepada Tuhan yang berkaitan dengan hukum Musa, kalau saudaranya yang satu meninggal yang laki, maka adiknya yang kedua harus mengawini perempuan itu. Lalu dibilang sampai yang kelima, kira-kira siapa sih yang akan menjadi suaminya di sana. Nah, lalu Tuhan bilang kamu jangan sesat gitu ya. Karena di sana tidak bicara kawin mengawini, karena bicara tentang ini fokus jelas di situ mereka menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di situ pada saat mereka terjadi yang namanya glorifikasi. Jadi bukan berarti ini gambaran tidak sadar. Jelas itu bicara tentang sadar gitu. Tapi fokusnya jelas tidak lagi seperti kita hidup dalam kedagingan seperti begitu ya, yang juga memikirkan kembali gitu tentang oh ya ini siapa pasangannya gitu ya. Dan seperti di dalam dunia ini gitu. Oke. Jadi artinya memang keterpisahan itu tidak akan mungkin lagi, yang meninggal itu akan kembali ke dunia gitu ya Pak ya. Dan kalau orang-orang jadi orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin lagi kembali ke dalam dunia ini, dan saat itu ya terpisah, ya jelas sudah ditentukan. Ya kalau dia percaya kepada Tuhan, jelas dia tinggal bersama dengan Tuhan gitu. Ada yang bilang itu Pak, kalau meninggal kan harus dikasih makanan-makanan yang kayak ada di dunia begitu. Menurut Bapak gimana itu? Ya kalau kita sendiri, kita tidak bicara misalnya debat tentang agama pun, sebenarnya kita makan itu kan untuk hidup ya. Tapi namanya kalau kita sudah mati, jelas terpisah dari roh dari tubuh ya. Tubuh mengalami yang namanya kematian dan juga akan kembali kepada proses semula seperti Tuhan katakan, debu kembali debu ya, tanah kembali kepada tanah kalau kita perhatikan ya. Makanya di sini kita melihat di dalam Alkitab itu mengajar tentang jiwa yang tidur atau roh yang tidur itu sebenarnya kurang tepat, karena di situ yang dijelaskan misalnya di dalam Alkitab itu bukan bicara tentang rohnya yang tidur, tetapi bicara itu tentang tubuh. Artinya tubuh yang ditaruh sebagai tempat, biasanya kalau kita melihat pendeta sering berkata ini tempat peristirahatan yang terakhir. Sebenarnya bukan bicara tempat peristirahatan yang terakhir, karena memang kan nanti akan dibangkitkan, tetapi tubuh itu kan akan mengalami proses yang namanya kehancuran seperti itu. Iya, saya melanjutkan sedikit kali ya Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta bilang soal sadar ini, saya juga mencatat soal sadar. Apakah sadar itu dalam arti maksudnya memang orang yang meninggal itu juga tahu ya, orang-orang yang masih hidup, keluarganya. Seperti tadi perumpamaan itu kan bicara dia kenal saudara-saudaranya. Apakah artinya bahwa hal itu sama gitu? Terus apakah ingatan-ingatan tentang keluarganya waktu selama di dunia itu juga masih ada atau bagaimana sih? Kalau bicara tentang sadar itu kan artinya kalau misalnya kita sendiri dunia ini karena sadar, bisa juga memori juga kadang kita bisa lupa, ada beberapa yang kita lupakan. Jelas misalnya sekarang nih kita kadang ada masa-masa jangankan jauh-jauh ya, misalnya apakah ingat misalnya 1 minggu yang lalu pagi misalnya kita makan apa, kadang kita juga tidak ingat seperti itu, tapi kadang-kadang kita bisa ingat. Itu kan bicara bukan berarti kalau begitu Anda tidak sadar, seperti itu kita sadar begitu kan. Nah
yang saya lihat di dalam Alkitab itu bukan berarti orang yang istilahnya dia sudah nanti meninggal, dia bisa mengingat semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya gitu ya, detail dan sebagainya. Saya lihat di dalam Alkitab tidak menjelaskan secara detail seperti begitu ya. Jadi saya juga nggak tahu kira-kira apakah kemudian nanti Tuhan akan tanyakan, oh ya begini, masa kecil kamu lakukan apa gitu. Tapi saya percaya bahwa ya orang itu pada waktu Tuhan minta sebuah pertanggungjawaban tentunya dalam kehidupannya, tentu orang itu tidak bisa mengelak gitu kan ya. Tentu apa yang dia lakukan, ya tentang Tuhan akan mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang misalnya dalam kehidupan ini kita tidak jalani dengan baik dan bertanggung jawab seperti begitu. Dan saya yakin bahwa inilah Tuhan ingatkan kepada kita ya beberapa hal yang artinya bahwa kita tidak maksimal dalam menggunakan hidup ini, ya kita melakukan dosa yang kita ya tidak seriusin, kita tidak bertobat gitu ya, hidup dengan sungguh-sungguh. Oke. Oh, terus yang berikutnya Pak, tadi saya juga mencatat nih, Pak Pendeta bilang bahwa orang yang tidak kenal Tuhan atau Kristus itu tidak punya pilihan. Maksudnya itu, pilihan itu apa Pak? Maksudnya apakah orang yang kenal Tuhan itu juga punya pilihan? Dan kalau misalnya itu pilihan apa maksudnya? Jadi pada waktu orang itu meninggal, dia tidak, artinya begini, yang punya pilihan lagi nantinya mau ke surga atau ke neraka. Kita percayakan dua hal ini karena dia masih ada di satu tempat peristirahatan seakan-akan. Tapi keputusan telah final pada saat dia meninggal. Ya dia nggak punya artinya pilihan lagi nanti. Ya artinya oh iya saya masih punya kesempatan nih itu bisa masuk surga, ke surga gitu ya. Bisa nyebrang lagi ke surga. Nggak ada seperti begitu ya. Karena memang rekan-rekan kita punya pemahaman tentang api penyucian itu diambil dari Korintus itu kan, berbicara bahwa akan diuji dengan api. Makanya mereka berkata ya ini seperti api penyucian. Mereka pakai istilah ini kan Paulus gambarkan tentang bagaimana hidup kita selama ini ya, bagaimana kita membangun, digambarkan aku seorang ahli bangunan, bagaimana kita membangun, artinya betul nggak kita serius di dalam hidup ini, apakah kita membangun dari emas, perak gitu ya, cerami, dan itu akan diuji. Dan di situ tidak ada kaitan dalam arti di situ kan dikatakan orang itu akan diselamatkan seperti tetapi dari dalam api gitu, akan menderita kerugian dalam arti ya sampai saat itu nantinya dia akan menyesal gitu ya, kenapa saya nggak sungguh-sungguh hidup waktu yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan kepada saya gitu ya, saya tidak gunakan sebaik-baiknya, malah saya tidak membangun dengan baik atau mengerjakan istilahnya kan ya dengan baik. Nah disitulah terjadi memang ya penyesalan, tetapi ya itu sudah final ya, nantinya setelah dia meninggal tidak punya kesempatan lagi. Terus kalau Pak, kan banyak orang nih berpandangan enggak lah, neraka itu nggak ada sebenarnya, nggak mungkin gitu ya kan. Kalau Tuhan baik masa ada neraka sih Pak? Iya. Kan jadinya lucu gitu loh Pak. Ya memang kalau kita perhatikan kan kadang orang lalu menyamakan kalau Tuhan itu baik berarti ya nggak ada neraka ya, nggak ada penghukuman dan sebagainya. Nah ini artinya kita hanya menekankan satu sisi dari Allah yang kasih, tapi kita lupa dari sisi yang namanya Allah itu adil. Ya kalau kita melihat kasih dan keadilan Allah kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya satu dengan yang lainnya. Saya berpikir kalau kita menyampaikan berita Injil hanya dimensi kasih tanpa keadilan Allah yang diserukan atau pengadilan Allah, saya pikir ini kita tidak memberitakan Injil secara utuh. Tapi di satu sisi kalau kita bicara tentang hukuman tanpa kita bicara kasih Allah gitu ya, nah saya bicara ini juga tidak utuh seperti begitu.
akhirnya kita muncul dengan seakan-akan dengan tuntutan yang kalau kita bisa penuhi itu sebuah kebanggaan, tetapi kenyataan kan kita nggak bisa. Justru Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan pergumulan di antara kasih dan keadilan Allah. Dua-dua ini bisa terselesaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu sangat penting sekali. Ya, makanya dikatakan ya di dalam Tuhan Yesus, Yohanes katakan penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itu. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita mengenal Yesus hanya dimensinya kasih tanpa dia adalah Allah yang adil, ya, atau satu sisi Allah yang adil tanpa kasih, saya pikir pemahaman kita, pengenalan kita itu keliru, seperti begitu. Ya, menarik sih Pak. Sama mungkin kalau saya juga boleh tanya lagi, kalau tadi juga dari penjelasan Pak Randy bicara Firdaus, terus ada bicara bersama dengan Tuhan. Apakah itu surga atau bagaimana Pak? Apakah Firdaus itu sama dengan surga ataukah itu dua tempat yang berbeda atau apa gitu Pak? Dan misalkan ini, sorry saya lanjutkan lagi. Mungkin kalau tadi bilang bahwa kita meninggal langsung bersama dengan Tuhan, artinya kita tidak ada di tempat menunggu dong Pak ya? Atau gimana Pak? Mungkin bisa. Kalau pemahaman saya jelas sekali bahwa dia tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi saat itu karena waktu Tuhan pun berkata, Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku Firdaus. Bahkan kalau tidak salah Anthony Hoekema di dalam penjelasannya mengatakan dia gambaran ya itu surga, begitu. Firdaus itu gambaran tentang surga, tempat kediaman Allah. Nah cuman memang kalau kita melihat ada orang bertanya, loh kan ini kan belum ada terjadi namanya kedatangan Tuhan yang kedua, artinya bahwa belum terjadi namanya penghakiman. Ya, penghakiman itu ya pertama memang sudah ditentukan kan seperti begitu. Tetapi saya percaya bahwa memang belum terjadi yang namanya, kalau kita lihat Tuhan mengatakan bahwa nanti ya nantinya pengadilan itu, penghakiman itu akan terjadi nanti bersama-sama. Tetapi jelas orang itu sudah tinggal bersama dengan Tuhan. Orang tinggal bersama dengan Tuhan kan bukan dihakimi, yuk nanti turun nih ke neraka nih, karena nanti ditentukan dari suatu hal misalnya tidak baik. Orang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya udah tinggal bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya ya tiba-tiba downgrade turun dia ke neraka, sudah ditentukan. Yang mereka ada di neraka nggak bisa tiba-tiba oh iya lu bisa naik lagi ke surga seperti itu, enggak. Tapi tetap ada judgment itu terjadi gitu. Jadi Firdaus itu sama dengan surga, kira-kira begitu Pak? Ya tempat kediaman Allah ya. Soalnya kan banyak kita confuse, termasuk apalagi juga ada yang berpandang kayak Paulus juga bilang ke langit ketiga gitu, atau apakah di mana posisi langit ketiga, misalkan apa Firdaus di mana, surga di mana, apakah lantainya sama atau gimana? Nah, itu yang seringkali akhirnya orang mengambil sebuah pemahaman tentang langit yang ketiga itu ya berarti kan seakan-akan ada tingkatan-tingkatan seperti begitu ya. Tapi kalau kita memahami pada waktu Paulus menjelaskan tentang apa namanya diangkat ke sana, di dalam pemahaman orang-orang kan jelas pada saat itu ya bahwa ya itu yang ketiga itu bicara tentang tempat kediaman Allah ya, sehingga kemudian Paulus memakai istilah ini untuk kemudian menjelaskan, dan dia sendiri juga merasakan entahkan itu dia ada di dalam tubuhnya atau ada di luar begitu ya. Ini menggambarkan bahwa nggak ada gambaran orang yang bisa wah betul-betul dia naik lalu turun lagi, naik turun lagi seperti itu. Tapi dia bilang dia mendapatkan sebuah gambaran ya. Jadi dia tidak bicara bahwa surga itu ada satu tingkatan-tingkatan, artinya ada kelas-kelas nanti sampai tingkat 7 atau tingkat yang ke-10 Anda lebih suci, berarti ya nanti tingkatnya yang lebih tinggi ya. Dan kita misalnya biasa jangan-jangan sebenarnya di lantai dasar, jangan-jangan cuma nanti di basement, seperti begitu yang terjadi itu kan. Ya kita itu pemahaman yang secara umum dibangun dengan konsep pemikiran dunia ini seperti begitu. Ya.
Nah, terus menarik Pak. Boleh tanya lagi Pak? Ya boleh, waktu masih ada silakan. Kalau misalkan apakah Dan memang tidak perlu tanya dalam-dalam karena saya belum pernah ke sana. Jelas sekali. ini kita jadi kira-kira Pak Yes. Jadi apakah nanti kalau misalkan nanti kita di surga, surga itu apakah kita tinggal bersama-sama atau ada orang-orang bilang kan ini kita nanti ada coupling-couplingnya, terus coupling-couplingnya itu ditentukan berdasarkan perbuatan kita gitu. Kalau kita baik, saleh atau apa nanti couplingnya gede. Jadi kan ada kan Pak orang-orang yang berapa hamba Tuhan juga ya, kamu berbuat baik harus lakukan ini, hidup suci benar supaya nanti kamu dapat tempat yang gede gitu. Itu gimana Pak? Saya pikir kalau kita lagi memikirkan itu kita masih dengan konsep dunia dan kedagingan kan ya. Jadi ya masih mau supaya saya gede, ya artinya ya materialistik banget begitu kayaknya. Rumah saya, wah kalau kamu dari apa? Saya marmer. Kalau kamu apa? Dari ubin biasa, atau kamu jangan lantainya dari tanah seperti begitu. Ya itu kan konsep-konsep ya dalam dunia ini. Lalu kemudian kita membangun seakan nanti kita akan seperti begitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penuh dengan hikmat, tentu bukan berbicara tentang memberi orang pada waktu sungguh-sungguh udah bersama dengan Tuhan, ya tidak lagi memikirkan ya sekarang rumah kita tuh cuma apartemen 32 meter persegi, nanti kalau saya benar-benar ya hidup suci benar supaya nanti aku punya rumah seperti di daerah distrik yang mahal gitu ya. Jadi berapa misalnya 1000 meter persegi, kalau perlu ada 3000 meter ada kolam renangnya gitu. Kan maunya seperti itu, karena bilang nanti saya tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sana. Kayak lagu upahmu besar di surga. Jadi maka kita cari upah di sini untuk ke surga, Pak. Jadi supaya nanti dapatnya yang spesial. Tuhan akan perhitungkan. Ya, Pak. Saya percaya bahwa Tuhan nggak mungkin salah catat, tetapi saya yakin bahwa orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan di sana yang namanya glorifikasi, tidak lagi yang namanya kehadiran dosa kan tidak ada lagi di situ ya, dan juga tidak memikirkan lagi ya keinginan-keinginan daging ya seperti itu ya. Saya ingin melanjutkan tadi Pak sebenarnya ya, kayaknya di surga itu sangat menarik pada akhirnya ya Pak ya, gitu suasananya, dan dikatakan tidak ada kesedihan, terus bersukacita gitu ya. Nah, kadang orang kan bertanya kalau terus bersukacita terus apa yang akan kita lakukan di sana? Bukan juga terus bersukacita. Nah, saya membayangkan sebuah kondisi di sana itu gitu ya. Nah, kira-kira kondisinya apakah memang seperti itu ya Pak ya? Terus bersukacita, terus apa lagi yang kita lakukan gitu Pak kira-kira? Terus ada orang bilang kita terus memuji Tuhan di sana, apa enggak bosen Pak? Ya, kalau kita lihat memang kan di Wahyu itu kan bilang mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Itu gambar yang diberikan oleh Yohanes ya pada waktu di Pulau Patmos, menggambarkan bagaimana di situ mereka menderita, tetapi di sana penuh dengan sebuah sukacita ya, penuh dengan sebuah kebahagiaan karena menyembah Tuhan kita ya. Semuanya memang digenapi gitu ya. Gambar-gambaran itu yang diberikan oleh Rasul Yohanes pada waktu itu, dia pun dibuang kan di Pulau Patmos seperti begitu. Jadi kalau kita perhatikan bahwa memang tidak diberikan secara detail di sana, tapi saya yakin bahwa ketika orang yang di dalam sebuah sukacita yang besar bersama dengan Tuhan ya, tentu tidak lagi memikirkan ya kalau di sini kan apakah itu bosan gitu ya. Saya pikir ya lagi kalau kemudian di Alkitab gambarkan betapa indahnya surga itu jalan dari emas gitu. Apakah betul itu dari emas dan sebagainya? Kita melihat ini kan membandingkan tentunya supaya kita itu bisa memahami ya betapa mulianya, betapa luar biasanya gitu. Ya, harusnya pikiran itu nggak ada lagi Pak ya. Iya. Ya, ini pembahasan yang sebenarnya bukan yang kira-kira banget juga, karena ada tapi mungkin sedikit dan agak sulit mungkin untuk kita pahami gitu ya, apa yang dibagikan atau karena dituliskan Tuhan di bilang Alkitab. ya itu bagian dari Tuhan itu, tapi janji Tuhan kan
mengatakan bahwa kita pasti bersama dengan Dia gitu di sana gitu. Ya, Jadi ya bagian kita yang serius hidup dalam hidup ini gitu. betul. Ya, tadi saya juga seperti yang tadi Pak Pendeta ngomong gitu ya. Kita mungkin hanya tahu dari Alkitab, kita nggak tahu pastinya di sana seperti apa gitu. Tapi selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, ya kita mempergunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya gitu. Dan hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan bahwa setelah kita meninggal, kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Terima kasih untuk penjelasannya Pendeta Randy dan juga Pak Sobi, Pak Asher. Dan pastinya apa yang menjadi obrolan kami pada episode kali ini itu akan semakin menjadi berkat dan menambah wawasan dari Bapak Ibu Saudara juga. Untuk menutup episode kali ini, saya minta kesediaan Pak Asher untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau setiap apa yang mungkin kami pikirkan menjadi pertanyaan kami, malam hari ini kami boleh mendapatkan informasi bahkan jawaban yang tepat dan benar berdasarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, mungkin kami belum bisa menjangkau dan memahami seluruhnya setelah kematian kami akan seperti apa. Tetapi kami bersyukur bahwa jaminan itu telah Tuhan nyatakan pada setiap kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian, kami maupun para jemaat-Mu, pemirsa sekalian yang sudah mendengar acara ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Randy, Pak Sobi, dan Pak Asher. Dan terima kasih juga untuk setiap pemirsa yang dengan setia menyaksikan tayangan OK Talk Show. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. OK Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di OK Talk Show.